Yes. Nah ini kalau Mas Gita udah menyinggung-nyinggung Persib nih, kita langsung aja bahas Persib. Ini Persib juga kemarin cuman bisa imbang ya, satu-satu lawan Persela Lamongan. Ya. Ini Persela kayaknya emang ya, lagi kan? mulai ini ya, mulai stabil dan mulai mengganggu papan atas. Dia draw sama Persib, dia sekarang unggul 1-0 sementara dari Bali United sampai menit 60 tadi ya. Intan bilang ya, ini artinya kalau sampai mereka dapat 4 poin dari 2 pertandingan itu gambaran bahwa mereka coba bangkit untuk keluar dari zona degradasi. Iya, Dan kemarin kita tahu juga Persib nggak ada clock ya pada saat menghadapi Persela. Ini berasa banget dong Mas Rais ya? Ya memang sebenarnya kalau misalkan nggak ada clock pun sebenarnya mereka masih punya lini tengah yang sangat mumpuni untuk bisa menambal itu. Deddy Kusnandar gitu salah satunya yang bisa diandalkan. Kemudian ada Muhammad Rashid juga kan sebenarnya sudah ya main dengan siapapun sudah nyetel lah gitu sebenarnya. Gitu. Ini tinggal bagaimana kalau misalkan ada clock lagi nanti pas lawan Persija Jakarta pastinya Klok juga punya motivasi tersendiri ya untuk bisa membawa Persib menang gitu. Kemarin dia gagal nih di putaran pertama ya. Lawan Persija. Iya, lawan Persija gagal untuk membawa Persib menang, kalah kan Persib gitu. Nah, kali ini mungkin dia ada tekad juga sebenarnya untuk bisa membawa Persib menaklukkan Persija. Ini apalagi partai syarat gengsi ya. Partai syarat gengsi gitu, terus mantan klub juga gitu. Walaupun kalau secara profesional ya Mark Klok pastinya ingin membawa Persib menang. Ya, ini sambil kita bahas kita mau sambil sama-sama lihat yuk line up prediksi dari Jebret Media. Ini dia dari tim Jebret Media. Ini dia prediksi starting line up dari Persib. Ya. Gimana nih kalau ngeliatnya itu ada David da Silva di depan. Ini kan David da Silva juga baru ya di putaran kedua kan. Ya. Tapi melihat David di sana gimana? Ini ada Ezra juga, ada Febri, Rashid, sebenarnya kalau ngelihat seluruh 5 pertandingan terakhir Persib sih oke-oke aja ya kelihatannya. Tapi kan ini batu sandungannya lawan Persija. Persija kan nggak terlalu bagus akhir-akhir ini ya. Artinya mereka dalam 5 pertandingan terakhir imbang, kalah, kemudian baru 1 kali menang. Tapi 3 pertandingan terakhir melawan Persib, di 2 di Piala Menpora, 1 di Liga, kan Persija menang. Dengan Persib menguasai jalannya pertandingan loh. Kecuali di Piala Menpora ya, sih. Piala Menpora pertandingan pertama ya. Ini seperti ada energi tersendiri ya. Nggak tahu Andri Tani itu tiba-tiba luar biasa kalau udah berhadapan dengan yang namanya Persib. Padahal kalau kita bilang Teja Paku Alam juga luar biasa, tapi tidak seluar biasa Andri Tani. Nah, faktor seperti ini yang bisa mengganggu Persib. Ingat, Persib bukan lawan Persija aja, lawan Persebaya juga kan. Mereka attack, counter, Persebaya cetak 3 gol. Ini artinya ini yang harus diwaspadai oleh dan Persib. permasalahannya artinya melawan tim-tim besar kan. Kemarin gak cuma Persebaya, tapi pada saat lawan Arema, Bali juga kan, dan Bayangkara juga seperti itu. Iya, bener banget. Dan ya seperti yang Coach Robert Rane Albert bilang juga di presscon, sebenarnya ada tekanan tambahan sih kan bagi mereka. Selain ini partai syarat gengsi, tapi mereka juga berupaya untuk bisa tetap berada di jalur juara. Ini tekanan mental tambahan sebenarnya bagi para pemain. Tinggal bagaimana Coach Rane Albert sendiri bisa memanage mental dari para pemain sebenarnya. Dan para pemain ini juga tetap menjaga kepercayaan diri mereka gitu setelah hasil kemarin yang mungkin kurang menyenangkan ya dengan imbang dengan Persela gitu. Apalagi nih lawan Persija Jakarta tentunya mereka tidak ingin kehilangan poin. Setidaknya karena Persija juga saat ini juga sedang mencoba untuk bangkit. Mereka mencoba untuk bisa terus meraih poin demi poin walaupun kans untuk juara ya bisa dibilang sangat tipis ya. Sangat tipis, sangat berat banget gitu. Paling enggak mereka bisa menembus 5 besar pun ini juga masih perlu susah payah gitu. Nah, makanya mungkin Persija di sini selain partai syarat gengsi juga ini sebagai pembuktian juga bagi skuad Persija kepada supporter mereka yang sebenarnya sempat kecewa juga lah dengan hasil beberapa pertandingan terakhir kemarin. Yang menarik mungkin gini, Persib ini kan digadang-gadang bakal juara di awal-awal kompetisi. Tapi pada saat mereka saingannya Bayangkara imbang, mereka juga ikut imbang. Bayangkara kalah, harusnya mereka menyalip Bayangkara, mereka juga ikut kalah. Kalahnya lawan Persija, lawan Persebaya. Sekarang kan saingan mereka Bali United. Ini Bali United dalam posisi tertinggal. Artinya kalau mereka sampai kalah Bali United, poin mereka kan 58 ya. Dan 57 poinnya Persib Bali United. Bali United 57. Dan kalau Persib 58 sekarang ya. Dan kalau Persib menang dia akan mendekati, artinya posisi kedua. Tapi sanggupkah Persib mengatasi kendala itu pada saat tekanan datang pada mereka? Karena pada saat mereka bermain itu mereka masih nguber poin lawan yang kebetulan lawannya terpeleset, tapi mereka berkali-kali gagal. Ya, ini ada update-an ya Bali United udah 1 sama ya? Iya, makanya 58 mereka kan. Tadinya 57 ya. Iya. Nah, itu tadi balik-balik Bali United yang Rais bilang momen krusial tuh mereka bisa bikin gol, artinya menit 90, menit berapa dengan gol-gol yang nggak cantik tapi itu kalau dilihat ugly football tapi menang gitu. Iya.
Iya, dan kalau kita ngomongin tadi ya Persib ya menjelang El Clasico ini, Mark Klok udah bilang katanya yakin bakalan cetak gol nanti pada saat ngelawan Persija. Mark Klok udah bertekad kayak gitulah ya. Ini mungkin kalau yang selain Mark Klok kan ada juga yang faktor ya. Mereka juga dia juga yang membuktikan ke mantan timnya gitu kan. Biasanya kadang-kadang ada yang suka mau membuktikan ke mantan gitu kan. Terus juga nih sama kalau misalnya David Da Silva ini juga kayak pertama kali ya dia debut di El Clasico kan. Iya. Kalau Klasiko iya. Musim lalu. Kalau dia itu Persebaya enggak soalnya. Sebenarnya Persebaya Persija itu juga salah satu duel klasik juga ya. Sebenarnya ya selain Persija Persib, tapi ini memang pertama bagi Persib ya, David di Da Persib. Silva sebagai pemain Persib berhadapan dengan Persija Jakarta. Jadi David Da Silva ini sebenarnya salah satu pemain yang juga sebenarnya sangat diandalkan ya oleh Persib untuk bisa menjadi mesin gol mereka walaupun agak tersendat sedikit gitu. Ya. Ini dia kita lihat head to head ya. Ini dua sayap ini Dua pasti sayap kencang Ini yang Febri dimiliki. Bang sama Rico Rico. sama Febri. Ya, dan bicara David Da Silva tadi kan sebenarnya dia bukan pertama kali nih momen pertandingan besar ya. Iya. Lawan Arema juga Lawan udah dia Arema pernah juga, kan. dia udah Artinya pernah. itu kan Udah juga merasakan ya. East Java El Clasico kalau bisa dibilang ya. Jadi dia udah biasa lah dengan partai-partai berat seperti ini. Ya, ini head to head Bang Rico sama Febri. Ya. Ini nanti sebelum kita bahas ini kita mau lihat dulu ya line up ini perkiraan untuk Persija Jakarta ini dia. Andri Tani udah pasti ya kayaknya Ya. nggak akan diganti, ada Bang Maman, Otavio Dutra di sana, di depan Rico, Simic, Osvaldo Hai, Makan Koneta. Makan Koneta ini kayaknya nggak ada yang terlalu berubah juga ya. Emang Iya, memang ini line up terbaiknya Ya mungkin bisa ini ya. dibilang bisa line up dibilang. terbaiknya ya ini. Pada Persija di luar nggak ada Marco Motta juga ya. Iya. Betul. Nggak ada Marco Motta gitu. Kalau melihat sebenarnya yang menarik adalah kalau misalkan head to head antara Febri dan Rico, sekarang ini Rico ini bermain lebih free roll ya. Iya, betul. Kalau Febri kan tetap stuck walaupun sweet position tapi tetap di area sayap gitu. Nah, sementara Rico Simanjuntak ini tampaknya diberi kebebasan walaupun dia di posisi aslinya adalah pemain sayap gitu. Tapi dalam permainan Rico diberi kebebasan untuk bergerak leluasa, masuk dari tengah gitu, tidak hanya dari sisi pinggir. Nah, ini beberapa kali terlihat Rico bahkan ya kita tahu lah sampai membantu pertahanannya itu sampai dalam banget gitu beberapa kali. Nah, ini salah satu mungkin kelebihan dari Rico Simanjuntak yang mungkin nanti pergerakannya agak mungkin sedikit merepotkan Victor Ibonevo maupun Nick Kuipers ya. Iya, Dan kalau lihat kan berapa kali ya aku ngelihat bahwa Rico itu bukan cuma bisa crossing, bukan cuma bisa overlapping, dia bisa cutting inside Cutting juga. inside, ya. Masuk ke tempatan bola di kaki kiri, dia tendang dengan kaki kirinya walaupun nggak jadi gol. Tapi ini salah satu opsi bahwa Persija juga bisa bermain dengan cara seperti Ya, itu. Mas Gita dan Mas Rais ya, kalau melihat Persija ini kan di bursa transfer Persija banyak akhirnya memasukkan pemain-pemain gelandang yang bisa dianggap untuk kreatif ya. Cuman kan kalau ngelihat dari permainan Persija sampai sekarang, kenapa kok kayaknya emang kurang kreatif di lini tengahnya? Kayak yang berfungsi Macan Konate ya. Makan Konate sih paling bersinar ya bisa dibilang ada sejauh yang ini ya. ada yang kreatif dari Persela mungkin sudah bukan masanya lagi Ahmad ya. Bustami. Ya Ahmad Bustami bukan masanya lagi. Jadi ya belum terlihat lah sampai sekarang di Persela pun ya dia biasa saja cuma 1 assist ya setengah musim pertama. Tapi ya Macan Konate kok macan terus ya. Tapi nggak apa-apa, itu panggilan dari para fansnya kan. Makan Konate kan berkali-kali menyelamatkan Persija ya, Iya. dengan gol-golnya kadang-kadang di momen krusial juga. Gitu. Ya Abi juga sebenarnya salah satu pemain yang potensial ya sebenarnya Abi Manyu. Tapi nampaknya Abi masih belum dalam performa yang pernah kita lihat setahun atau 2 tahun lalu ketika dia memang sangat baik sekali ketika bermain di Sriwijaya FC maupun dengan Madura United gitu. Ya. Nah ini kayaknya setelah dia cedera itu masih butuh masa lagi untuk bisa mengembalikan performa terbaiknya dia gitu. Ihsan Kurniawan juga pemain baru yang didatangkan juga sebenarnya juga cukup lumayan ditempatkan sebagai gelandang bertahan ya sejauh ini. Tapi ya memang persaingan di lini tengah ini semakin kompetitif sih sebenarnya dari Persija Jakarta. Hadirnya Makan Konate sebenarnya waktu itu Ini juga ada Coach Sudirman ya? Benar, Coach Sudirman sudah sehat, sembuh, ya. sudah sembuh ya. Makan Konate memang salah satu puzzle yang dicari oleh Persija sebenarnya pada putaran pertama kemarin dan ini akhirnya terjawab. Sayangnya memang Persija masih inkonsisten. Ya, dan mudah-mudahan memang ini penampilannya bisa membantu ya di laga El Clasico ini. Oke, prediksinya Mas Gita Persija Persib? Ini paling susah nih memprediksinya ya. 3 pertemuan terakhir selalu ada pemenang. Oke. Kalau aku bilang sih bakal ada pemenang juga. Dan ada kontroversi Mas Dan Gita. ada kontroversi. Ada bola jedut tiang pasti ini. Mudah-mudahan nggak ada bola ngelewatin garis nggak dijadiin gol. Karena itu kan sering terjadi. Itu sering terjadi atau baru terjadi? Berapa kali terjadi ya Persija Persib. Kalau aku bilang mengkhawatirkan sebenarnya dengan rekor Persib dan bahwa mereka selalu mentok pada saat mereka harus menang. Ini poin krusial bagi Persib, apalagi Bali juga draw sekarang ya. Yes. Kalau Bali sampai menang dan
akan membuat tekanan tetap ada Persib. Nggak yakin bahwa ini mungkin poin buat Persija ini. Kelihatannya Persija lagi poin Aku 1 atau 3? Poin 3 mungkin. 3, Yeah. oke. Mas Rais pasti berusaha untuk menetralkan show ini pasti. dari hati. Kalau sebenarnya kalau misalnya dari dari reka pertemuan memang Persija Jakarta gitu. Tapi dari performa harusnya iya, enggak ya. Harusnya enggak. Bukannya harusnya enggak, tapi kalau dari performa saya melihat Persib punya kans untuk menang sebenarnya. Persib punya kans. Tapi saya milihnya seri aja. saya milihnya seri aja. Seri aja. Karena pasti ada kontroversial sih nanti. Karena pasti ada kontroversial. Takut ya ada kontroversial. Ada faktor kemungkinan ada faktor kontroversial. Ada faktor kayak Andri Tani. Andri Tani kan pernah bikin 13 penyelamatan ya rekor ya. Dan itu bukan lawan Persib, tapi lawan Persib kan dia 8 penyelamatan. Jadi faktor-faktor kayak gitu yang nggak yakin bikin Persib bisa mengarah ke Persib. Kalaupun ia tipis untuk draw, iya besar kemungkinannya draw. Besar kemungkinannya draw. Tapi Mas Gita memprediksikan tadi Persija 3 poin ya. Kalau aku ngeliatnya kayaknya draw ya. Main aman. Oke nih berarti makasih banyak udah nonton. Nih seru banget ya. Emang kalau ngebahas 5 tim papan atas nih semuanya mepet-mepet ya. Dan balik-balik lagi, kalau Arema bikin cuma 34 gol, kan Persib juga cuma bikin 36 gol ya. Ini juga mereka bikin gol. Iya. Masih belum tahu ya nanti ya, mudah-mudahan siapapun itu nanti juaranya dapat yang terbaik dan mudah-mudahan semua tim dalam keadaan sehat terus. Makasih banyak Citra Tim udah nonton, jangan lupa nonton lagi nanti hari Kamis. Sampai ketemu dah.